Halo, selamat malam. Ya, jumpa lagi bersama tim kita GAD, Ganet Astral Dimensi. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya bersama Angel mau reaction tentang penampakan yang tertangkap oleh kamera, yang mana jadi kita bisa bedain yang mana penampakan yang real dan penampakan yang settingan ya. Jadi Angel, kira-kira bahannya sudah disiapkan Angel? Oke, mungkin kita langsung aja kita cek dari yang real dulu atau yang settingan dulu nih? Yang nggak real dulu. Yang nggak real dulu ya, yang settingan ya. Oke, coba mau saya lihat dulu. Ini di Google Maps. Ini di Google Maps. Oh iya, ada pocong, matanya merah ya. Terus ini yang dilingkarin apa ini? Sama. Ini yang di zoom. Oh ini zoomnya. Oh ini ininya gitu. Oke. Terus menurut Angel, Ini di luar negeri. Di luar negeri ya? Oh di luar negeri ada pocong juga ya? Ternyata bukan di Indonesia aja. Tadi Anjus sih lihat penjelasannya di luar negeri ya. Kalau nggak tahu ini di Indonesia atau di luar negeri, pokoknya pas di Google Maps-nya luar negeri aja. Oh gitu. Oke. Bisa mungkin langsung dijelaskan Angel, ini asli atau settingan? Kalau menurut Angel enggak sih. Settingan ya? Ya, settingan tuh. Soalnya kalau mereka mewujudkan diri mereka ke dalam kamera atau berbentuk dalam foto atau video, itu nggak mungkin sejelas misalnya ada cewek Angel berdiri gitu di foto tuh Angel berdiri sejelas itu nggak mungkin. Jadi kalau untuk apa detail gitu nggak mungkin. Kalau yang real tangkap di video atau foto gitu, dia cuma menunjukkan beberapa titik dari bagian tubuhnya doang. Kayak misalnya dua mata, tangannya atau bajunya, bentuk badan ya, bentuk badan, sama kepalanya, mukanya, rambutnya gitu. Gak mungkin seplok kayak misalnya ya udah cewek aja biasa. Ya. Kalau yang ini pocong, berbentuk pocong kan lagi kayak miring gini nih. Ini kan jelas banget kan. Ini matanya merah ini bener nih asli? Enggak sih, kayaknya editan ya. Terus menurut Angel dari energinya itu bisa dirasakan nggak? Enggak, karena bukan yang asli ya. Tapi kalau seandainya gambar yang asli bisa ngerasain energinya ya. Oh gitu teman-teman. Jadi mungkin dengan kemampuan Angel bisa mendeteksi juga mungkin dari energi si gambar tersebut itu setting atau tidak ya. Oke. Coba kita perbandingkan dengan gambar yang real ya. Yang tadi, kalau tadi itu kan settingan. Kalau sekarang yang real itu cuman bajunya doang, nggak ada nampak tangan, kepala dan rambutnya. Kalau dijelasin, coba zoom gitu. Cuman bagian bajunya doang. Sekelebatan ya. Kayak melayang kan? Itu di CCTV. Kayak seolah-olah nih baju saya ini baju putih, saya campakin, kemudian tertangkap kamera dengan slow shutter, jadi blur dan berbayang ya, nggak detail gitu. Kalau mungkin pas dia terbang ini nampak kepalanya, mukanya jelas banget seplok itu mungkin bisa dibilang settingan juga. Oh itu. Ini nih salah satu yang asli ya. Itu kayak di mana ya? Di tempat kerja ya atau kalau dilihat sih ada meja, nggak kayak ruang tamu juga. Iya apa kayak tempat makan tuh apa ini ya? Ya kan kayak kafe yang lagi tutup gitu kayaknya. Ini kayaknya infrared teman-teman, karena apa namanya, hitam putih ya, kayak seolah-olah lagi tidak ada pencahayaan lampu, tertangkap oleh kamera infrared. Ini di mana nih Angel? Itu kayaknya di luar negeri. Luar negeri ya. Berarti di luar negeri canggih ya. Bisa tertangkap kamera. Makhluk yang di luar sama di dalam negeri kita yang di Indonesia itu beda Kak. Soalnya kalau di luar negeri itu mereka lebih mempercayai adanya iblis yang bikin mereka jadi
kayak misalnya nih Angel mau banyak uang gitu, Angel minta sama iblis yang di sekitar Angel gitu, langsung dikasih gitu. Jadi instan mereka maunya. Karena persembahan mereka itu menyembah iblis, roh atau apapun itu jin yang ada di sekitar mereka. Jadi mungkin energi dari bentuk yang dikeluarkan di dunia mereka ke luar negeri itu agak sedikit creepy ya. Sebagian film-film yang buat dari luar negeri horor gitu ditampilkan di bioskop itu mungkin ada alur aslinya. Jadi mereka udah pernah dapet yang aslinya, mereka jadiin sebuah film. Berarti diadaptasi dari kisah nyata juga ya rata-rata ya. Terus ada kata-kata yang kadang bisa hantu itu bisa mencelakakan kita, itu prosesnya seperti apa? Maksudnya kayak bunuh gitu? Kayak misalkan kayak santet atau apa, kan itu nggak terlihat. Itu karena mereka membuat perjanjian sama manusia, sehingga manusia yang bikin manusia kayak misalnya nih aja punya perjanjian sama dukun, dukunnya ini suruh si makhluk halusnya gini. Beda sama yang cuman makhluk halus, sekedar makhluk halus gitu. Apa yang penunggu di rumah, misalnya penunggu di rumah kalian pengganggu gitu, kadang ada suara atau gangguan, itu mereka cuman iseng atau emang sifat dari mereka itu ditugaskan untuk mengganggu, itu nggak mungkin sampai bisa mematikan orang. Tuh. Paling cuma bisa nakutin aja ya. Kalau nampak, gitu. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau untuk mencelakakan nggak mungkin ya. Ya, jadi teman-teman jangan takut ya, sekali lagi sama makhluk yang kayak gitu. Justru kalau kita takut, mereka makin jadi. Karena energi. Kalau kita takut, energi kita tuh diresap sama mereka. Diserap. Gitu. Jadi justru itu jadi asupan gizi buat mereka ya untuk. Jadi dari yang bentuk asap itu, kalau kita takut dan ngelihat bentuk asap gitu kita takut, energi kita diserap sama mereka. Bisa jadi bentuk dari yang asap jadi plok, jelas cewek gitu. Ya, saya pernah dengar juga, jadi penjelasannya itu ada berapa fase katanya untuk membentuk menjadi sesuatu bentuk yang kita bayangkan gitu. Misalkan kuntilanak nih, awalnya itu prosesnya itu dari orbs itu bulatan-bulatan itu ya, kayak gelembung-gelembung gelembung-gelembung embun gitu, embun atau apa ya, Asap belum. Kalau orbs itu bulatan-bulatan yang terbang-terbang gitu. Dari orbs itu kemudian lanjut lagi ke itu yang asap itu namanya, itu saya lupa, pokoknya jadi sekilasan kayak asap-asap gitu, tapi masih abstrak, masih belum ini. Dan yang terakhir itu processing, yang terakhir itu ada vortex. Namanya vortex itu menjelma jadi apa yang kita pikirkan gitu. Saya pernah baca seperti itu, saya lupa artikelnya di mana. Saya antara baca atau karena itu udah lama banget itu saya memang hobi yang namanya mistis, tapi belum pernah secara langsung melihat benar-benar penampakannya gitu. Makanya di sini saya coba ikut penelusuran ya, bikin konten misteri karena saya ngerasa tertantang, pengen membuktikan secara langsung gitu. Tapi menurut aja kira-kira saya bisa ngelihat nggak nanti? Sebenarnya nggak gampang Kak kalau mau ngelihat mereka. Itu nggak, misalnya nih kakak ini udah ada niatan mau ngelihat mereka, karena energi kakak itu nantangin mereka, jelas pasti kakak nggak takut dong, pasti kakak biasa aja dong. Mereka tuh lebih sedikit persennya lebih sedikit untuk mewujudkan ke kakak. Sebenarnya sih kalau dibilang nggak takut, ada sih takut dikit gitu ya. Cuman karena keinginan kita pengen lihat kuat. Pokoknya kalau mau lihat sama enggaknya itu tergantung hoki nggak hokinya. Oh gitu. Nah, apes nggak apesnya. Jadi yang apes nih sebenarnya Kak Ferry atau hantunya nih? Kalau kakak ngelihat mereka,
ya apa sih hantunya, soalnya kan kakak orang biasa kan, orang biasa, habis tuh kakak ngeliat dia. Kalau mungkin Angel yang udah biasa ngeliat mereka, mereka juga tahu Angel bisa ngeliat mereka, jadi biasa aja. Mungkin kalau orang kakak atau siapa gitu yang biasa nggak bisa ngeliat, tiba-tiba ngeliat mereka, itu mungkin merekanya yang apes. Tuh sebenarnya seharusnya yang takut tuh mereka ya teman-teman. Jadi karena yang kata Angel tadi itu yang apes tuh mereka, bukan kita. Justru kalau seandainya kita nampak, itu suatu keberuntungan buat kita. Ambil handphone, rekam, jadikan konten, kirim ke channel kita ya, boleh ya kita review ya nanti ya. Satu lagi teman-teman ya, ada kita mau review videonya yang di TikTok. Ada satu video di TikTok nih Angel. Ini Hey guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 series. So I'm gonna try that on. And nah, no. iya. Bisa matiin lampu juga dia ya. Energi yang Angel bilang tadi, energi di luar negeri itu berbeda sama di Indonesia. Karena mereka terlalu banyak mungkin orang yang mempercayai iblis itu ada, dan mereka sembah. Jadi mungkin energinya tuh kalau di luar negeri itu mantap banget, kuat banget gitu. Kuat ya. Jadi bisa menggerakkan pintu ya kan. Yang pas dia lagi make up tadi, dia kan duduk gini, di sini kasur kan. Aja lihat di sebelah dia sini tuh emang udah ada anak kecil, cewek. Kasur itu. Lagi berdiri lah, dia nggak duduk. Berdiri. Habis itu dia tuh lari ke dalam lemari itu. Emang sifatnya mungkin udah tujuannya buat jahilin atau mengganggu. Jadi ya udah matiin lampu, pintu lemarinya kebuka gitu. Oh, itu serem juga. Mungkin kalau Angel ada di posisi si cewek ini, takut juga nggak aja kalau diperlakukan kayak gitu? Kalau dijailin enggak sih, soalnya udah biasa dijailin. Udah sering ya. Apa namanya? Mungkin entah benda jatuh enggak, atau apa? malah langsung ke fisik. Langsung ke fisik. Diapain Angel? Rambut kan Angel kalau tidur kan nggak pakai hijab ya. Kadang rambutnya diuil-uil, ditarik-tarik. Iya serius. Iya. Ditabok pernah nggak? Enggak. Oh enggak. Atau pas kan Angel kan tidur kan pastinya ini kasur, ini Angel di depan sini kan kaca kan, jadi berhadapan gitu. Kadang pas bangun mau nyandar itu langsung kelihatan ada itu di depan kacanya. Ada mereka. Habis itu kadang kalau lagi tidur lemarinya tuh suka diketok ini. Jadi cermin, tadi udah terdengar cermin. Bener nggak sih kalau hantu itu tidak ada bayangan di cermin? Tergantung juga sih Kak. Kalau hantu mungkin emang mereka nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan. Enggak. Oh, jadi kalau misalnya ada penampakan gitu yang terekam di kamera, mungkin disenterin, habis belakangnya ada bayangan, mungkin itu palsu. Palsu ya. Tuh salah satu tanda-tanda kalau real atau tidaknya penampakan itu dari bayangan bisa di ini ya. Nah, jadi kalau ada bayangan ketika disorot lampu, nah itu berarti nggak real, itu settingan. Bisa jadi itu orang atau apa benda ya. Karena yang namanya makhluk halus itu tembus cahaya ya, tembus cahaya, jadi tidak mungkin ada bayangannya gitu. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh kita berpuasa menahan haus dan lapar. Kini saatnya kita meraih kemenangan. Kami dari tim channel Ganet Astral Dimensi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri
1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku manis, cantik berkaya, bolehkah abang